Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Bapak dan Ibu, pada hari ini akan dilaksanakan acara pengimbasan mengenai hal positif, budaya positif dalam pengimbasan guru penggerak, ya. Jadi pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah kita sedang menggalakkan guru penggerak, tapi di SD Hutan Kayu Selatan 21 belum ada yang menjadi calon guru penggerak. Padahal banyak sekali manfaatnya untuk Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak, antara lain yaitu akan dijadikan atau diangkat menjadi seorang kepala sekolah dan juga menjadi pengawas sekolah. Nah, itulah manfaat dari program guru penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu yang usianya masih muda, yang masih di bawah 50 tahun, yang diharapkan untuk mengikuti guru penggerak, ya, karena sekarang sudah angkatan ke-11, ya, sudah angkatan ke-11. Kemarin angkatan yang ke-5 sudah diangkat dan sudah dilantik menjadi kepala sekolah. Di antaranya di Matraman ini ada 2 orang, ya. Ada yang dari Pulau Gadung 1 orang, 1 orang lagi dari Jakarta Utara. Yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengimbasan guru penggerak ini, Bapak dan Ibu akan mengikuti teman-teman yang lain untuk menjadi seorang guru penggerak. Saya rasa cukup sekian ya pada hari ini pengimbasan guru penggerak. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 21. Di sini saya hanya menyampaikan modul yang kemarin saya disampaikan dari guru penggerak di sana, ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pengalaman mungkin saya masih kurang banyak, mungkin Bapak Ibu guru lebih banyak pengalamannya dari saya. Jadi saya hanya mengimbaskan dan nanti ada laporannya, ya harus seperti ini. Terima kasih atas waktu dan tenaganya. Sebelumnya karena ini sudah siang ya, dan ya kayaknya sih udah makan siang duluan maksudnya, karena udah renyah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sebelum masuk ke modul, mungkin saya akan kasih ada gerak-gerak gitu tuh, biar ada peragangan otot gitu.
ada apa juga kan bagus gitu ya Pak Ganjar, Pak Anies. Jadinya konsentrasi biar mereka bisa fokus, insya Allah. Ini semuanya sebenarnya intinya tentang budaya positif yang kita imbaskan ke murid-murid juga nantinya. Di situ nanti ada, kalau dulu itu namanya tata tertib di dalam kelas, kita bikinnya tata tertib, lalu ganti namanya kesepakatan kelas. Nah sekarang ini namanya keyakinan kelas, karena apa yang udah kita sepakati menjadi kesepakatan kelas bersama anak-anak yang kita sepakati itu nanti menimbulkan sesuatu yang positif yang diyakini oleh murid dan guru. Itu intinya, inti dari pembebasan ini. Kalau di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah kalau anak bersalah atau berbuat kesalahan harus dihukum? Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Itu hukumannya hukumannya ya sanksinya yang sesuai tidak menjadi anak menyakiti anak atau tidak menyakiti ya. Ya itu harus dihukum gitu kan. Menurut kita memang harus dapat hukuman yang tidak menyakiti gitu. Tapi membuat jerah. Yang kedua memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah hukuman seperti ini dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau jalannya PR nanti tiket berapa hari gitu, terus apa gitu. Mungkin itu nggak berat ya, cuman ya lumayan lah bisa membuat anak jerah gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, biasanya ini lebih banyak kelas rendah ya kayak gitu ya. Walaupun hanya bintang aja dikasih itu dia udah senang banget karena kamu udah hari ini sudah bisa menjawab pertanyaan dikasih bintang atau sudah bisa datang tepat waktu. Kalau anak kelas rendah yang nggak dapat tuh sebenarnya anak yang tidak dapat itu merupakan punishment sebenarnya, cuma bentuknya jadi seperti tidak dapat. Punishmentnya dia nggak dapat gitu, terus oh iya, jadi kembali dapat nggak dapat gitu ya. Iya. Umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar ya, belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi patuh dan mentaati suatu aturan yang ada di tempat itu. Kalau untuk anak-anak kelas rendah, Bapak Ibu guru yang mengajar anak kelas rendah biasanya mereka dikasih kedisiplinan apa? Kan beda ya dengan kelas tinggi gitu biasanya. Kalau kelas rendah disiplin dan terus hukumannya tuh seperti apa biasanya kalau untuk kelas rendah? Jadi menekankan mereka untuk datang tepat waktu Dalam tepat waktu, berusaha untuk datang secara tepat waktu, terus sama tidak membiasakan untuk tidak mengatakan hal yang mereka tidak tahu artinya tapi bisa mengatakan dibiasakan gitu. Anak-anak itu kan banyak vocabulary-nya banyak tapi nggak tahu artinya gitu. apakah kelas rendah itu bisa membuat keyakinan kelas bersama gurunya menurut Bapak Ibu tuh bisa nggak anak kelas rendah? Kalau kelas 2 bisa, ini kelas rendah bisa, karena bisa mandiri. Umpamanya anak itu tidak mengerjakan PR. Kita sepakat di awal, jika tidak mengerjakan PR, kita tidak mengerjakan PR, silakan kerjakannya di depan kelas, depannya. Nah itu aja ketika dia tidak membuat PR, mau nggak mau kan harus kita itu laksanakan.
Nah, kemudian dia takut, oh nanti kalau sampai lagi nanti sudah lakukan lagi. Itu kan sebuah kedisiplinan. Kalau dia ada rasa bukannya takut ya, saya harus membuat gitu. Ya kalau kelas rendah biasanya memang lebih takut ya, lebih takut dia malah lebih mentaati gitu karena takut terus malu di depan teman-temannya. Kalau mereka melanggar biasanya kalau kelas rendah hukumannya apa tuh? Kita tadi itu jalan di depan. Jalan di depan. Di depan aja Di depan gitu ya. Dia di depan. Mau ngomong kan dia dengan malu, nunduk, pengen nangis. Itu kelas rendah ya. Kita masih ada nggak sih hukumannya ngasih misalkan menulis banyak tuh sampai 100 kali. Kalau dulu kan pernah tuh ya Bapak Ibu guru suka itu ya, saya tidak akan terlambat lagi atau saya akan kerjakan PR. Itu kan zaman dulu tuh sering banget tuh Bapak Ibu guru memberikan hukuman seperti itu. Kalau yang sekarang masih ada nggak Bapak Ibu guru? Udah hilang kayaknya. Udah nggak ada ya. Jadi lebih banyak mungkin piket di sekolah ini gitu ya. Iya, tapi terus lari lapangan gitu juga udah nggak pernah ya. Gak boleh main aja udah berat banget buat mereka tuh. Iya, Kalau misalnya mereka ya kayak itu ngambil PR atau mereka nakal ya, kalau kelas satu kan lebih ke karakter ya, lebih itu karena baca tulis itu aja kan banyak. Kalau mereka misalnya nakalin temennya, gak boleh main aja tuh, udah hukuman berat banget gitu. Gak boleh habis istirahat, habis makan mereka gak boleh main. Ya, jadi kayaknya benar-benar duduk aja berat banget gitu ya, nggak boleh istirahat keluar tuh. Ya namanya dunia mereka masih bermain gitu. Jadi kalau dilarang bermain, ya udah itu kayaknya berat banget bagi mereka dan ya mudah-mudahan nggak mengulangi lagi. Gitu. Kita menerapkan disiplin apalagi untuk anak usia SD ya, udah harus dengan sabar dan konsisten. Jadi kalau sekarang kita bilang A, ya seterusnya A. Jangan nanti kalau melanggar itu harus piket. Terus giliran temennya yang satu lagi melanggar, kok itu dia nggak piket bu gitu. Jadi kita harus konsisten. Yang udah pasti sabar ya. Dan kedua pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga resistensi dari individu. Pengetahuan dan keterampilan itu karena pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Jadi ya kita paling ada susahnya tuh komunikasi dengan orang tua, apalagi orang tua yang berpendidikannya rendah ya. Jadi kita juga mau menyampaikannya juga harus dengan bahasa yang mereka mengerti gitu. Yang ketiga resistensi dari individu. Beberapa individu mungkin merasa resisten terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang otoriter. Jadi ya kalau biasanya anak yang otoriter di rumahnya yang bapak ibunya galak, di sekolah kebanyakan mereka kayak bebas ya kayak jagoan gitu. Jadi mungkin tertekan di rumah, jadi di sekolah tuh diumbar jadinya perilakunya dia itu yang membuat ya guru gimana ya gitu. Jadi kalau menyampaikan ke orang tua pasti nih anak pasti di marah-marah yang habis-habisan, bahkan dipukuli gitu. Jadi kitanya benar-benar harus mempunyai sikap yang kalau kita ngadu ke orang tuanya ini anak habis nih dipukuli karena ini anak itu malah anak itu akan makin di sekolahnya di luar rumahnya itu akan makin bebas banget dia, kan nggak ada orang tuanya gitu loh, nggak ada yang melototin dia ibaratnya. Jadi nah iya, jadi nggak ada yang ditakutin hanya yang di rumah. Jadi susahnya di situ ya kalau punya orang tua seperti itu. Mungkin tempat sampah kali ya, karena apabila saya melakukan kesalahan kan akan dihukum itu ya, itu akan saya buang dan akan saya hindari dan akan untuk di kemudian harinya anak itu akan melakukan yang terbaik. Yang dia salah tadi tidak akan dilakukan lagi, dia akan mengerjakan yang lebih bagus lagi. Jadi tidak mengulangikan yang sudah salah seperti itu. Yang jelek-jeleknya dibuang, yang bagus-bagusnya dibuat
untuk setelah hari ini dan untuk seterusnya. Kalau saya tergantung merek kopernya apa nih Bu? Kalau mahal, oh nggak ada merek ya. Kalau kegunaannya dan jawaban seterusnya mungkin saya akan memilih lemari es. Karena sesuatu yang bisa disimpan dan akan berguna di kemudian hari mungkin akan lebih bermanfaat gitu. Atau entah itu makanan atau ilmu mungkin bisa disimpan dan dipergunakan di kemudian hari. Pas banget jawabannya, bervariasi, ada kulkas, ada koper, ada tempat sampah. Semua punya alasan sendiri-sendiri ya. Karena apa sesuatu yang akan kita dapat kalau aja saya simpan terus di kemudian hari digunakan gitu. Jadi kalau diperlukan gitu ya digunakan. Kalau Pak Imam koper. Jadi suatu saat dalam waktu dekat apa yang Pak Imam punya nih ilmunya, kapanpun Pak Imam bisa berbagi, kapanpun pasti digunakan gitu. Ini kalau koper. Kalau tempat sampah, Bu Sri tadi yang jelek-jeleknya dibuang. Jadi untuk di kemudian harinya dibenahi gitu. Jadi ada sesuatu yang baru yang lebih baik lagi, yang lebih positif. Jadi masing-masing orang berbeda ya. Bapak Ibu sendiri juga yang di luar pun berbeda. Apalagi anak-anak banyak variasi jawabannya. Tadi motivasi sekarang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata benar ya Bapak Ibu. Karena hukuman seperti itu, jadi tiba-tiba ya. Apalagi kita kalau lagi emosi kan itu spontan ya. Kamu nih, sampai gitu. Udah guru bilang berkali-kali, sekarang lari keliling lapangan. Jadi anak mungkin melakukannya tapi dengan terpaksa atau dengan apa sih? Dia mikirnya, aduh pasti dia ingat sampai besar tuh pasti ingat gitu. Karena itu bagi mereka tuh merasa ini tersakiti mereka. Itu kalau kita sebut itu hukuman. Kalau hukuman guru yang punya hukuman sendiri dan itu dipaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau ketakutan dia malah berbohong ya, aku nggak ini, padahal dia tidak jujur gitu. Agar dia tidak dihukum, biasanya anak lebih suka bohong. Kalau konsekuensi dia belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir dia jadi marah, rasa bersalah, tidak dihargai, dipermalukan, bahkan tidak jujur ya. Dan kalau konsekuensi dia kehilangan hak, seperti tidak boleh main misalkan. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi tidak sampai menyakitkan. Beda dengan hukuman. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadinya sepertinya sih kita sebagai guru zaman sekarang ya beda dengan guru zaman dulu yang nggak ada, kalau menyebut ya nyebut, mukul-mukul, tapi tidak ada yang mahasiswanya datang gitu. Jadinya memang lebih ke fisik kalau dulu. Kalau sekarang kita ngomong kasar dikit aja udah diambil orang tua, udah kayaknya diprotes gitu kan. Jadi agak susah gitu kalau untuk anak sekarang untuk mendisiplinkannya. Kalau hukuman guru yang punya hukuman sendiri dan itu dipaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau ketakutan dia malah berbohong ya, aku nggak ini, padahal dia tidak jujur gitu. Agar dia tidak dihukum, biasanya anak lebih suka
bohong. Kalau konsekuensi dia belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir dia jadi marah, merasa bersalah, tidak dihargai, dipermalukan, bahkan tidak jujur ya. Kalau konsekuensi dia kehilangan hak, seperti tidak boleh main misalkan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi tidak sangat menyakitkan. Beda dengan hukuman. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadinya sepertinya sih kita sebagai guru zaman sekarang ya beda dengan guru zaman dulu yang nggak ada, kalau nyubit ya nyubit, mukul tapi tidak ada yang mahasiswanya datang gitu. Jadinya memang lebih ke fisik kalau dulu. Kalau sekarang kita ngomong kasar dikit aja udah diadil orang tua, udah kayaknya diprotes gitu kan. Jadi agak susah gitu kalau untuk anak sekarang untuk mendisiplinkannya. Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mana konsekuensi? Tidak mengenakan sepatu karena nggak pakai sepatu hitam, jadinya nggak usah boleh pakai sepatu seharian selama sekolah. Mana konsekuensi? Hukuman nih. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Hukuman. Coba mau jawabannya? Iya ya, konsekuensi itu ada. Iya betul. Jadi kalau konsekuensi itu orang guru itu ngasih tahu tuh. Yang terakhir juga konsekuensi ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena kan ini pelajaran PJOK, jadinya nggak ngaruh kalau dia untuk lari lapangan gitu, kecuali pelajaran guru kelas gitu. Itu perbedaannya. Kalau konsekuensi itu gurunya itu murid itu menyadari kesalahannya, lalu dia dikasih tahu, ini loh konsekuensinya kalau kamu melanggar, kalau kamu melakukan itu betul atau salah? Salah Bu. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensi kamu itu apa? Ya kalau aku nggak ini, aku diri di lapangan. Ya, itu yang dilakukan. Jadi dia menyadari dirinya sendiri kesalahannya itu. Itu berbeda konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman hanya gurunya yang menghukum, hanya guru yang lari tulis gitu maksudnya. Ini ya perbedaannya. Yang terakhir yang dia mengenai lapangan dengan push up 15 kali. Kalau ini wali kelas kan bukan pelajaran PJOK. Kalau ini karena pelajaran PJOK jadi masih dianggap konsekuensi karena dia tidak mematuhi saat pelajaran PJOK. Kalau yang nomor 1 Yang dimaksud itu kesepakatan hukuman yang dibuat antara guru dan murid mungkin. Hanya kesepakatan mungkin ya. Kalau ini dilihat perbedaannya yang lari sama-sama lari, yang kedua hukuman, yang ini masuk PJOK maksudnya ke konsekuensi. Mungkin yang sering terjadi itu hukuman apa yang mau kamu lakukan karena melakukan kesalahan ini. Sebutlah mungkin dari 2 kali. Ya kalau hukuman kan spontan ya, spontan kekasaan guru gitu loh. Untuk menghukum kalau konsekuensi memang udah disepakati ya antara orang murid dengan guru gitu. Tapi kalau misalkan hari Senin upacara bendera tidak lengkap ya konsekuensinya berdiri di depan gitu. Itu ya, itu terima kasih Pak Bagia Bu Lili. Itu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka tanpa dia merasa disakiti, merasa diasingi gitu. Ya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi yang lebih baik ya tujuan mulianya dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukannya orang lain. Dan misalkan dia misalnya temannya, terus kalau kita balikin lagi, kalau kamu yang disenin seperti itu, bagaimana perasaan kamu gitu. Jadi dia nanti yang menganalisa kesalahan dia sendiri, dan nanti dia pun mempunyai solusi sendiri dengan kita mengarahkan gitu, mengarahkan ke arah yang lebih positif. Ya aku kan cuma ini aja bu, gitu, cuma ini. Iya, tapi kalau kamu coba jadi dia, terus kamu misalnya seperti ini, apakah kamu merasa kesal? Ya iya sih kesal, ya udah. Terus kamu gimana? Menurut kamu tindakan kamu itu salah apa enggak? Ya aku salah. Jadi dengan dia punya dorongan sendiri untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya, itu hukuman itu dianggap identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dari restitusi lebih baik daripada hukuman, dianggap identitas sukses. Ini perbandingan dari yang ketiganya. Jadi kalau hukuman itu perilakunya menjadi pasif dan agresifnya meningkat, dia malah nanti akan menjadi lebih emosional biasanya karena sudah tertekan, disakiti karena hukumannya. Jadi dia mungkin akan membalas lagi gitu temannya di suatu saat dan tidak ada duri itu gitu. Kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin hanya dia di sekolah ini aja dengan peraturan seperti ini, nanti di sekolah yang lain peraturan berbeda, dia akan beda lagi gitu perilakunya. Kalau restitusi kesimpulannya masalah terpecahkan dan dia karakternya itu jadi lebih baik. Ini perbandingannya antara tiga ini, jadi kita tinggal memilih aja. Kalau punya kasus banyak ya, tiap hari ada kasus anak-anak murid-murid itu yang berantem lah segala macam, apalagi kekerasan atau yang bullying, kita mau ngasih hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih restitusi. Cuman ya memang harus sabar, karena kita benar-benar ngajak anak itu ngobrol ya, dan mungkin kita berbicara dari hati ke hati dengan kenapa sih melakukan itu, alasannya apa. Mungkin mereka ada yang terbuka, ada yang enggak. Cuma paling tidak tuh dia sudah paham kalau itu dia salah yang dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, lalu menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia nggak minder dan nggak merasa diasingi. Aturan kelas adalah hal yang sama menurut Bapak Ibu. Ini hal yang sama atau yang berbeda? Keyakinan kelas dan aturan kelas. Keyakinan kan yang disepakati bersama dan diyakini. Jadi kesepakatan yang diyakini mereka. Jadi kalau kita yakin, seperti misalkan kita memilih agama A, yaitu keyakinan kita, dan untuk melanggarnya kita ada rasa takut biasanya. Sama peraturan kelas, menurutnya itulah kesalahan. Jadi salah. Kalau sama salah. Karena kan kalau peraturan itu idenya munculnya dari guru, lalu peserta itu terpaksa mengiyakan. Kalau keyakinan, guru dan siswa sama-sama mengeluarkan ide dari apa yang mereka buat, lalu disepakati secara bersama-sama, lalu diikuti juga. jadi kalau peraturan satu pihak aja ya, gurunya aja yang bikin.
Coba dilihat jawabannya Mama. Iya, salah. Jadi benar ya yang baik menggunakan coba kita lihat jawabannya. Ya, untuk keselamatan. Kalau yang kedua untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga selalu bersikap positif dan hormat. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada alasannya dan ada tujuannya ya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu nih urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yang pertama kita ngapain dulu? Bapak Ibu. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dulu, karena jadi seluruh siswa jadi punya value, punya nilai, mereka itu sadar kalau mereka masing-masing punya peran yang sama di dalam kelas tersebut. Itu kalau menurut saya itu dulu kita. Jadi berdiskusi dulu ya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kedua, Pak Adi. Yang kedua, saya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi apa aja peraturan-peraturannya dimunculkan, baru nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, belum ya. Diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Setelah memunculkan peraturan, lalu gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang keempat, berarti deh. Ya itu yang kedua. Yang satu yang kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi bersama-sama kita membuat peraturan dulu. Misalkan satu anak dikasih kertas satu-satu, terus mereka membuat menurut kalian kesepakatan kita apa di kelas untuk mendisiplinkan kita semua. Jadi itu dikumpulin dulu kertasnya. Yang kedua, mengubah peraturan jadi kalimat positif. Namanya anak-anak kan bahasanya kan bahasa mereka ya, dari kumpulan suara mereka itu kita rangkum, kita jadikan ubah. Misalkan tidak boleh ribut di kelas, kita ubah jadi tidak berisik saat belajar gitu. Jadi Jangan pelan-pelan saat ya, jadi yang apa kata-kata mereka itu kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif yang mereka juga pahami. Nggak nyaman di kelas, dia nggak akan konsentrasi, nggak akan fokus. Kita mau teriak-teriak kayak apa juga nggak akan fokus pelajarannya. Next. Penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan dapat dilakukan oleh pendidik melalui keteladanan terkait kedisiplinan, memulai pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak belajar. Mungkin SKY Bapak Ibu Guru bisa membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi peraturan aturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Itu ciri-cirinya adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih nyata ya bagi mereka. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut.
kita mengenalkan dulu tentang keyakinan kelas kepada peserta didik. Jadi nggak langsung kita buat keyakinan kelas ya, tapi mereka bingung keyakinan kelas itu kayak apa sih. Jadi kita menjelaskan dulu keyakinan kelas itu apa dan buat apa manfaatnya. Lalu sudah itu baru kita mengarahkan mereka untuk menyusun keyakinan kelas bersama-sama. Lalu membiasakan penerapannya. Jadi mereka sudah bilang A, ya kalau mereka melanggarnya tinggal tunjuk aja keyakinan kelas yang sudah dibuat besar-besar itu seperti poster. Itu konsekuensinya kan itu keyakinan kita kan gitu ya. Kalau kamu melanggar konsekuensinya apa gitu. Jadi perilaku ya. Dilarang menggunakan narkoba. Perilaku apa? Perilaku bergantian dan atau menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker. Disiplin, jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Ya, itu tanggung jawab yang pertama. Karena dia bertanggung jawab sudah mengambil di tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati. Karena dengan hadir di sekolah mau itu menghormati juga dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu menghormati juga dan keselamatan juga ya Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain atau bersabar. Lalu gunakan masker itu keselamatan juga dan kesehatan. Jangan berada di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Paham ya Bapak Ibu? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Lalu untuk murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Jadi guru itu tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksakan untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain. Ini bukan tugas guru, tugasnya murid tugasnya bukan, maksudnya itu. Mengeluh dia tidak, bukan tugasnya untuk mengeluh, merusak barang pribadi, melakukan tugas guru juga bukan, dan memutuskan untuk ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang nomor 1 menurut Bapak Ibu apa? Kesenangan. Iya, kesenangan. Yang kedua Cinta, kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat yang keempat apa? Masih dong depannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, Kebutuhan. Kebutuhan deh. Lingkungan nih. Lingkungan. coba Pak penguatan, kesenangan, cinta dan kasih sayang benar, kebebasan benar, penguasaan, bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori ya Bapak Ibu. Kenapa kita butuh kesenangan? Karena kebutuhan untuk merasa senang. Lalu kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan mendapat, menerima kasih sayang dan berkoneksi ya. Hubungan. Ini cinta dan kasih sayang. Kebebasan, kebutuhan ada pilihan, kemandirian, dan
Saya kan udah lumayan 55 menit karena mau sampai 1 jam, jadi kita relax lagi tapi sebelum saya tutup untuk penjelasannya mungkin kita boleh diri lagi nanti saat muter BDA itu tidak kursi. Ya ikuti nanti tidak kursi. Oh kursinya Alhamdulillah tadi apanya lemes buat fokus dan jalan lemes buat perlu lapar biar makin banyak makannya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga yang sakit jadi sehat, sehat makin sehat. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.